Profesor boleh bangga dengan karya-karya ilmiahnya. Dubai boleh bangga dengan bangunan-bangunan tingginya. Cina pula boleh bangga dengan kecanggihan teknologinya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Awalan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Salawat serta salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Perkenalkan, nama saya Prihatin. Saya dari PAI Putri Aisyah Haji Alfiatul Pisan Kebumen. Saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum yang bertema kemuliaan akhlak Rasulullah. Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Ada juga sabda dari Rasulullah yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, hadis riwayat Bukhari. Dari kedua hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan betapa mulianya Rasulullah, betapa sempurnanya akhlaknya. Akhlaknya disamakan dengan Al-Quran, yaitu kitab suci umat seluruh Islam di dunia ini. Nabi adalah orang yang spesial. Ialah risalah penutup kenabian. Ialah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Saking spesialnya Nabi, namanya disebut 30 generasi sebelum kelahirannya, yaitu dengan isyarat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam Quran surah kedua ayat 129. Nabi begitu mulia. Ada juga Alkisah tentang Nabi yang sangat mengharukan. Alkisah, pada suatu hari Abu Bakar berkunjung kepada rumah putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, salah satu istri Nabi. Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, adakah salah satu sunnah kekasihku Rasulullah yang belum aku laksanakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah ahli sunnah. Tidak ada sunnah yang tidak engkau kerjakan kecuali satu hal." Abu Bakar bertanya, "Apakah itu?" Aisyah menjawab, "Rasulullah selalu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis Yahudi yang buta." Maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Betapa senangnya Abu Bakar, ia berhasil menemukan pengemis tersebut. Lalu ia langsung datang, memberi salam dan meminta izin untuk duduk dan menyuapinya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi di luar dugaan. Pengemis tersebut malah marah dan membentak-bentak Abu Bakar. "Siapakah engkau? Siapakah engkau? Siapakah engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa yang menyuapimu." Tapi pengemis tersebut menjawab, Bukan engkau. Jika benar engkau, aku tidak akan susah payah untuk mengunyah makanan ini. Karena orang yang biasa menyuapiku, ia akan menghaluskan terlebih dahulu makanannya dengan mulutnya sendiri, baru diberikan kepadaku." Betapa mulianya akhlak Rasulullah. Abu Bakar tidak kuat menahan air matanya. Ia pun menjawab, Memang bukan aku orang yang biasa menyuapimu. Orang mulia tersebut telah tiada. Ia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Betapa terkejutnya pengemis tersebut. Lalu pengemis tersebut menangis terseduh-seduh. Setelah dia berhenti menangis, ia bertanya, "Benarkah demikian? Padahal selama ini aku selalu menjelek-jelekannya, selalu mencacinya, selalu menghinanya. Tapi tak pernah sekalipun aku mendengar dia memarahiku. Bahkan dia begitu mulia, mau menyuapiku, sampai menghaluskan makanannya terlebih dahulu." Karena saking mulianya akhlak Rasulullah, pengemis tersebut masuk Islam di hadapan Abu Bakar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari cerita tersebut, pengemis tersebut itu bisa masuk Islam
karena kemuliaan akhlak Rasulullah. Kita patut untuk mencontohnya. Kita sebagai generasi penerus, kita pantas untuk mencontohnya. Kita jangan mudah marah, jangan mudah terpancing emosi. Seperti dalam hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la tahdab, faradada miraran qala la tahdab. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya ada seorang Rasulullah, ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah dan bertanya, berikanlah aku wasiat. Lalu Rasulullah menjawab, janganlah engkau marah. Beliau mengulanginya beberapa kali dan bersabda, janganlah engkau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi pun berwasiat agar kita tidak mudah terpancing oleh emosi, tidak mudah tersinggung oleh perkataan-perkataan yang tidak terlalu penting. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa pejuang, kita sebagai bangsa penerus, kita sebagai generasi penerus bangsa ini, kita harus merubah sikap kita. Karena bangsa kita, bangsa yang akan datang ada di tangan kita untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus merubah akhlak kita untuk yang lebih baik lagi. Yang sudah baik, dirubah yang lebih baik lagi. Yang belum, mencobalah untuk lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.